subscribe. Halo buat anak kelas 3 yang lagi ribet sama TO online maupun offline. Jadi dari beberapa soal TO itu ada 4 pertanyaan tentang teks editorial yang sering muncul di soal ujian. Apa aja sih teksnya? Terus simak dulu. Apa kalian sudah tahu pertanyaan apa saja yang sering muncul di teks editorial? Belum apa? Memangnya ada apa saja? Yang pertama, ada fakta dan opini. Kalau fakta, membedakan tentang angka bisa berupa data, lalu hal-hal yang berhubungan dengan teksnya, ada tanggal kejadian dan waktu dan tempat. Yang kedua ada opini. Opini itu termasuk kritik. Tadi kalimat kritik itu termasuk opini. Ada kalimat penilaian, kalimat harapan, prediksi. Prediksi itu seperti apa? Contoh, ada kata diperkirakan, nah itu namanya prediksi. Dan ada saran. 2. Ada kesimpulan teks editorial. Kesimpulan bisa diperoleh setelah membaca teks jarjit. Begitu ya Opa. Selanjutnya, apa ya Opa? Yang ketiga, ada keberpihakan. Keberpihakan ini penulis lebih memihak atau membela kepada siapa sih dalam teks. Contoh kita baca di teks ini. Di antara 8 tujuan pembangunan milenium yang mungkin sulit dicapai adalah penurunan angka kematian ibu saat melahirkan. Selain angka kematian ibu, juga angka kematian bayi, pemberantasan penyakit menular, dan pelestarian lingkungan hidup. Kini ada kekhawatiran baru bahwa prediksi muram tersebut bias menjadi kenyataan jika kita tidak memberikan perhatian khusus. Memang sudah dicapai penurunan AKI dan AKB, tetapi di wilayah Indonesia bagian timur, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, kematian bayi dan anak balita justru meningkat. Penyebabnya antara lain pneumonia, diare, infeksi saluran pernafasan akut, terbatasnya akses hubungan, dan kecukupan gizi bayi dan anak. Potret tersebut masih kuat tertanam di benak kita dan menjadi tantangan yang harus kita selesaikan. Terasa ironis itu menyedihkan ya. Jika sekarang kita sudah berada pada tahapan membahas agenda pembangunan pasca MDG, tetapi kita masih menghadapi problem berat dalam pencapaian MDG. Upaya pencapaian target MDG bukan masalah ringan karena hal itu merupakan esensi problem pembangunan Indonesia. Kita berharap data-data yang kita peroleh ini dapat menguatkan tekad kita untuk bekerja lebih keras dalam mencapai target pertama MDG, pemberantasan kemiskinan dan melakukan introspeksi. Jadi dari awal sampai akhir si penulis ini ingin menyampaikan apa sih sebenarnya tujuan MDG ini. Kalau misalnya membicarakan hal-hal yang sudah dicapai MDG, itu bukan hal yang, inilah di kalimat terakhir ya. Terasa ironis jika sekarang kita sudah berada pada tahapan membahas agenda pembangunan pasca, tapi kita masih menghadapi problem berat dalam pencapaian MDG. Jadi sebenarnya angka pencapaian ini belum terlalu tinggi. Apa yang dicapai, yakni penurunan angka kematian. Jadi yang dibela ini siapa? Benar, masyarakat luas. 4. Yakni pihak yang dituju. Penulis ini sebenarnya ingin menyampaikan kepada siapa sih? Redaksi yang ditulis. Jadi siapa sih yang pengen disampaikan penulis, atau siapa sih orang yang ingin penulis baca tulisan ini. Contoh ya, Badan Pusat Statistik memasukkan pangan sebagai penentu garis kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah berkepentingan menjaga harga pangan selalu stabil. Program pemerintah
dalam masa jabatan keduanya adalah memastikan ada cadangan beras 10 juta ton yang harus diusahakan dari produksi dalam negeri. Keuntungan memproduksi sendiri pangan di dalam negeri adalah menghindarkan ketergantungan dari impor sehingga Indonesia memiliki ketahanan dan kedaulatan pangan. Memproduksi pangan di dalam negeri memberikan lapangan kerja di desa dan di kota melalui kegiatan di ladang hingga industri pengolahan. Jadi pihak yang dituju ini sebenarnya siapa? Benar, pemerintah. Jadi dari tadi penulisnya nyampein pemerintah ini berkepentingan menjaga harga pangan selalu stabil dan program presiden ini bisa dikatakan pemerintah ya. Dia harus memastikan ada cadangan 10 juta ton. Jadi ini yang tidak boleh dilupakan sebagai sosok pemerintah. Oke, itu adalah 4 hal yang sering ditanyain di teks editorial. Selanjutnya ada 3 soal di bawah ini. Ini ada soal yang pertama, kedua, dan ketiga. Silahkan kalian jawab di kolom komentar berikut. Sertakan nama. Nanti hasilnya akan saya koreksi. Terima kasih, selamat bekerja dan menjawab soal.